Oke lor, selamat sore. Nah, ini seperti janji kita akan membahas tentang kayu aji ya. Kebetulan ini kita di kayu aji tempatnya Mas Ari Waluyo di Dusun Melikan Kidul, Bantul ya, Yogyakarta. Ini kebetulan Mas di sini nanti di tempat Mas Ari ini kita akan membahas komplit dari kayu bertuah, khasiatnya, kayunya seperti apa, kondisi matinya seperti apa, terus kondisi hidupnya seperti apa, bisa diulas di sini semua nanti. Oke lor, yuk. Ini bahan-bahan lor yang belum dibuat kerajinan. Nah ini lor, ini asam gandul. Oke lor, selamat malam. Nah ini dengan sahabat saya Mas Ari Waluyo. Ini bagi saya beliau adalah ahli di dalam perkayuan ya lor ya. Dan di sini kan kita akan banyak berbicara dan banyak bertanya. Nah pertanyaan saya Mas Ari Waluyo ya. Yang paling banyak orang cari itu kayu apa dan khasiatnya untuk apa gitu Mas Ari? Oh ya, kalau secara umum kalau yang biasanya dicari halayak ramai itu kan biasanya untuk keselamatan, untuk pengasihan dan pengelasan, yang terutama 3 poin itu yang paling utama yang banyak dicari ya. Kalau untuk jenis kayunya ada beberapa yang masuk kategori dari ketiga jenis kayu tersebut. Kalau berdasar untuk tuahnya, harus disebutkan semua. Nah, gini Mas, yang paling banyak katakanlah saya ya, ibaratnya cah nom. Nah, menuju ke sini mencari kayu untuk katakanlah untuk pengasihan. Nah, kalau Mas Ari merekomendasikan dengan menggunakan kayu apa? Kalau untuk ke arah pengasihan itu biasanya cenderung ke kayu soko temanten. Kandil juga bisa, tapi rata-rata lebih cenderung suka yang kayu soko temanten. Contoh bahannya seperti ini. Ini yang dari galih gandul kayu soko temanten yang dari Sendang Kasian. Galih gandul itu gimana Mas? Yang dimaksud dengan galih gandul? Oh ya, saya perjelas lagi. Kalau untuk galih, intinya galih itu kan pada dasarnya artinya inti dari kayu. Kemudian kalau arti dari galih gandul itu yaitu galih yang terpisah dari batangnya atau galih di dalam galih yang sudah terpisah dari batangnya. Istilah Jawanya itu coplok, kocrak, yang mereka pada menyebutkan seperti itu. Kalau untuk bentuk produknya yang berupa gelang seperti ini. Nah, ya saya sering mendengar katanya Kak, kalau Mas Ari membuat kayu, membuat gelang atau membuat cedera mata seperti ini tanpa menggunakan bahan kimia ya Mas ya. Ibaratnya tanpa pewarna. Ya, saya membuat produk-produk tersebut seperti tasbih, gelang, leontin seperti itu natural. Jadi untuk penggilapannya tanpa berbau kimia, tanpa pewarna, tanpa pelitur maupun pelapis lainnya, kecuali berek wes. Ya. Jadi gini Mas, berarti yang paling ampuh untuk pengasihan tadi kalau menurut Mas Ari adalah kayu soko temanten ya? Soko temanten. Ya. Kebetulan kameramen ini jomblo Mas. Oke, nah itu yang pertama tentang pengasihan. Nah yang kedua biasanya kalau orang-orang berdagang biasanya sering menggunakan media dengan kayu apa Mas? Biasanya itu mereka pada memakai kayu boga, kayu kandil juga, kayu galih secang. Itu juga termasuk masuk ke kategori seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk yang lebih spesifik yang mereka lebih suka itu dari kayu boganya.
Oh, dari kayu boga. Nah, lagi Mas. Kalau untuk keselamatan. Kalau untuk keselamatan itu sebenarnya banyak juga. Seperti gali asem, Ya. wunglen, liwung, kemudian tesek, nogosari juga termasuk di situ. Ini kayu apa Mas ini? Kalau ini kayu wunglen. Oh, Kayu wunglen wunglen Sultan Agung. Original dari bongkar bekas pemugaran tahun sekitar 70-an. Saya juga copy paste dari beliau. Itu asli dari jungkupnya Kanjeng Sultan Agung Hanyarkusumo. Oh, ini berat. Ini kalau ibaratnya kayu kok berat banget ya Mas ya? Ya itu Mas, karena dia teksturnya padat. Oh, begitu. Oke Mas Ari. Kira-kira nah, ini kalau untuk aksesoris seperti ini rata-rata pesanan atau udah bikin? Kebanyakan kalau saya stok. Oh. Yang paling utama saya stok produk dan bahannya juga saya berusaha untuk stok. Jadi misalkan ada yang pesan itu, ada yang order, saya udah ada yang ready, ya tinggal kirim. Misalkan saya ada yang produk yang belum ready, itu biasa saya bikinkan dengan bahan yang saya sudah tersedia. Oh, nah untuk ini masalah, maaf ya Mas, nominal. Katakanlah pada saat ini itu kayu yang paling mahal itu kayu yang seperti apa Mas? Kalau untuk saat ini itu salah satunya wunglen, gali asem gandun, kemudian nagasari petir juga. Nagasari petir itu? Nagasari yang dia tersambar petir. Oh. Kemudian boga, yang grade-nya yang grade A, dan ada banyak lagi. Oh, seperti itu. Nah, selama ini yang paling banyak diburu kayu apa Mas? Selama ini yang sering banyak diburu itu seperti tesek, stigi, gali asem, wunglen, liwung, nagasari, boga juga banyak yang mencari. Nah, kan dari tadi kita sudah mengulas tentang khasiat. Sekarang membahas tentang tekstur kayunya, keindahannya. Nah, seperti itu Mas Ari. Yang paling banyak diburu yang seperti apa? Yang banyak dicari itu yang seperti apa soal keindahannya dari fisiknya. Yang tadi kan kita isoterinya. Nah, sekarang ke eksoterinya. Oke Mas Ari, ini bertanya tentang fisik. Nah, kalau fisik, kalau yang selama ini yang banyak dicari yang seperti apa Mas Ari? Kalau untuk berupa fisik biasanya itu kan yang mengutamakan corak atau warna yang menarik. Biasanya itu yang biasa dicari itu seperti stigi barek ulung. Itu kan dia bertekstur ada motifnya, lurik-lurik. Nanti di zoom bisa contoh bahannya seperti ini. Karimun Jawa. Dia mempunyai ini contoh dari fisiknya yang nanti bisa jadi butiran-butiran yang unik, bermotif seperti ini. Dia ada kulitan-kulitan seperti itu. Kalau ini kayu apa ya Mas ya? Ini kayu Kalimosodo. Ini juga banyak yang nyari Kalimosodo. Dia motifnya ada motif lurik-lurik hitam. Kalimosodo ya. Nah, yang stigi bulung tadi belum di zoom, coba di zoom aja. Ini stigi bulung tadi. Oh iya. Kelihatan serat motif. Ini memang warnanya indah ya, coklat natural, warna aslinya seperti itu, tanpa pewarna. Kemudian ini Mas, ini liwung dari Gunung Lawu. Ini loh, ini liwung dari Gunung Lawu. Motifnya hampir seperti ini ya Mas, Kalimosodo ya Mas ya? Bukan, dia
karena dia marga palem, dia cenderung apa ya, ada bintik-bintiknya seperti pohon kelapa, pohon aren seperti itu. Tapi berbeda dengan aren. Kalau Kalimantan tadi melingkar-melingkar ya? Melingkar-melingkar. Rata-rata itu ngajar. Oke lur, jadi kalau kita main ke sini itu komplit. Kita mau mencari produk ada, mencari bahan yang sudah siap ada, dan kita di sini juga bisa tanya. Ibaratnya kayu apa ini mas? Stiki bulung. Nah stiki bulung. Ini bahannya ini. Terus pohonnya ada? Pohonnya ada di depan. Oke lur. Bibitnya juga ada. Jadi kayu aci itu bukan hanya menyediakan produk-produk kayu langka, tetapi kayu aci juga berusaha ikut dalam program Go Green. Jadi kayu-kayu langka biar tidak punah itu kayu aci berusaha untuk membudidayanya. Bibit-bibit kayu langka banyak sekali di sini. Oke lur, yuk kita jalan-jalan sebentar ya. Kita mau melihat kayu-kayu apa? Pohonnya dan bibitnya. Jadi ini pengetahuan yang sangat luar biasa yang jangan kamu lewatkan. Oke. Oke mas, adakah contoh yang masih di pohon mas? Contoh-contoh kayu langka ya ini. Ini adalah pohon kelampe sirang. Kelampe sirang ya? Atau yang banyak menyebutkan Arabica. 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 Ini yang konon katanya tadi sering dipercaya untuk kelampe sirang itu khasiatnya untuk apa mas? Biasanya untuk keselarasan. Banyak sekali situ. Jadi ada juga yang menyebutkan kelampe sirang itu kayu semar. Oh ya, kayu semar. Terus kemudian ini yang pohon stigi. Itu pohon stigi. Pohon stiginya. Oh, ini berarti daunnya. Ini daunnya. Nah, stigi itu sebenarnya hanya ada satu jenis, yaitu stigi laut. Tidak ada stigi darat maupun stigi gunung. Stigi gunung itu sebenarnya itu cantigi alias manis rejo, yang kebanyakan orang menilai bahwasanya itu adalah stigi gunung. Padahal itu bukan. Marganya aja beda. Jadi stigi itu ada satu jenis, yaitu stigi laut. Berarti kalau ada yang ngomong itu berarti ya ibaratnya cuma di perdagangan saja, meng cara-carane. Itu bahasa bakul. Jadi pada dasarnya stigi itu adanya hanya stigi laut, dan stigi laut itu dibedakan menjadi beberapa. Bentar lor, ini ternyata stigi ini keren ini untuk kita bahas. Stigi itu hanya ada satu, yaitu stigi laut. Nah, stigi laut itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stigi karang dan stigi pasir. Contoh ini ya, contoh stigi pasir. Cirinya apa mas? Ciri-cirinya itu dia cenderung, stigi pasir cenderung daunnya lebih panjang. Oh ya. Terus yang stigi yang satunya tadi? Nanti ada di sana. Ya. Kemudian yang ini, yang pohonnya, yang bibitnya juga, yang ini yang cangkok. Ini cangkok. Iya, ini hampir sekitar seminggu sampai nggak ada 2 minggu lah. Ini nanti udah turun cangkok. Ini yang sudah lama. Turun cangkok ini. Jadi saya budidayakan. Ya. Ini juga kelampe sirang. Ini apa mas? Sama, ini juga kelampe sirang. Kelampe sirang, kayak kayu semar tadi ya? Kayu semar itu. Terus kemudian ya ini ada yang menyebutnya ini kelampes putih. Yang batangnya atau mas, yang putih? Ini cenderung putih dia. Oke. Kelampes putih. Dan ini mas. Ya. Ini adalah kayu Pronojiwo. Pronojiwo itu yang konon katanya bisa untuk kejantanan itu kan mas? Untuk pengobatan. Daunnya seperti ini. Kalau buahnya seperti ini. Wah ternyata ya lumayan gede. Ternyata banyak. Ternyata setelah kita pelajari ya lur ya, semakin banyak kita nggak tahu ini ternyata. Ini pohonnya keren.
Dan ini pohonnya pohon nagasari, daunnya kecil-kecil seperti ini. Oh, ini pohon nagasari itu seperti ini. Ya, seperti ini. Iya. Kalau timoho itu ada nggak, Mas? Oh, timo ada. Di sana. Kayu timoho. Oh. Bibitnya seperti itu. Daunnya seperti ini ya, kawan. Biasanya pakai buat deder keris ya, Mas ya? Biasanya buat warangka keris, deder keris. Kalau ini? Gitu. Kalau ini tayuman lanang, biasanya untuk deder keris rata-rata. Oh. Tayuman lanang. Itu apa itu, Mas? Yang ini? Oh, ini jenitri. Oh, ini jenitri. Nah, ini pohon jenitri. Yang konon katanya air mata dewa itu ya? Jenitri. Terus kemudian ini bodi. Buah. Oh, Pohon bodi. Pohon. Yang mitosnya dia yang bisa mengeluarkan oksigen siang dan malam itu kan? itu kelebihannya dari bodi. 24 jam mengeluarkan oksigen. Yang Sejarahnya itu kan dulu pohonnya untuk bertapa Siddhartha Gautama. iya. Terus muncullah kata Buddha itu kan ya. Oke, Lord. Ini ternyata semakin banyak, semakin kita pelajari, semakin banyak ini yang nggak kita ketahui. Apalagi nih, Mas? Oh, yang ini tadi Drini. Oh. Ini bibit Drini. Ini original dari Pulau Drini. Ya. Pohon Drini. Sebenarnya ini termasuk stigi juga, cuman daerah sana menyebutnya Drini yang ada apa ceritanya dari penduduk sekitar sana. Oh. Gali asam gandul. Oh, gali asam gandul. Seperti ini ya, dia sudah terpisah dari batangnya. Oh, jadi dia terpisah seperti ini, Mas. Oh. Sebelah sini, dia lebih kelihatan. Oh iya, betul sekali, Lur. Ini dia lepas, Lur. Dia tidak terhubung dengan luar. Kalau seperti ini nanti ya hasilnya mahal ya, Mas ya? Ya, lumayan. Karena ini jarang apa ya, untuk pencariannya sangat susah sekali. Oh. Jadi kalau Mas, katakanlah perbedaan gali asam biasa dengan gali asam gandul itu kalau sudah menjadi barang, bedanya apa gitu? Kalau untuk dari segi fisik itu hampir sama ya, hampir menyerupai. Cuman dari segi energi yang terutama yang membedakan. Oh iya, jadi coro-corone isoterinya lagi ya? Ya. Lagi kembali ke situ. Oke, Mas. Contoh, kalau yang ini contoh kayu timoho. Ini timoho. Kayu timoho. Ini bidara. Oh, bidara itu kalau orang-orang sering nyebutnya kayu minging itu kan ya? Minging. Oh, ini kok besar banget ya? Oke. Lumayan. Kemudian ini stok-stoknya. Wah, ini Lur, ini stok-stoknya kayu. Ini kayu bertuah semua ini, Mas? Ya, itu semua. Ada tesek, stigi. Mana, Mas? Tesek itu mana? Tesek yang itu, Mas, bonggol itu yang ujung sana. Yang paling pojok itu kan? Iya, betul. Nah. Oh, yang ini. Ya, itu tesek. Tesek Merapi. Oke. Oke, Lur. Kita jalan-jalan lagi. Oke, Lur, ini karena kita nakal, kita paksa ini Mas Ari untuk malam-malam untuk memberikan contoh produksi. Contoh produksinya. Seperti ini, Lur. Coba Mas lihat. Nah, ini alat setelah ini ini Lur, ini yang jadi setelah dibur menggunakan apa itu, Mas? Bur khusus untuk membuat bulatan ini ya. Nah, lalu tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya nanti di amplas giling pakai itu. Beserta penggilapannya di situ. Jadi tanpa dipelitur. Oh iya, ini soalnya kan kondisinya kan dia itu masih belum bulat rata gitu loh. Oh, jadi seperti ini. Oke, Lur.
Ini keren. Yuk sekarang kita lihat produk-produk yang udah jadi. Oke lor, kita masuk ke galerinya Mas Ari ya. Nah, di sini ada contoh produk-produk yang dimiliki oleh Mas Ari. Ini gelang ya Mas ya? Ini sebagian sini gelang semua. Sama tasbih, ada produk-produk lain. Gelang dan tasbih. Oh iya lor, ini kelupaan lor. Ini sangat ini lor. Ini kotak uang Dari kayu kantil ya Mas kayu ya? kantil. Ini kayu kantil. Ini yang full galehnya. Oh, ini full galeh. Galeh-galeh kantil. Nah, jadi gini lor, saya sedikit menjelaskan ya. Konon katanya itu jika sesuatu orang berdagang atau mengumpulkan uang dengan kotak kayu kantil ini akan ya seolah-olah intinya piye ya Mas ya? Ya Mengikat. Nah, pokoknya Berkarakter mengikat dan mengundang. Mengikat dan mengundang, ibaratnya kita menaruh ya seolah-olah kita berdagang, kita menggunakan ini ya insya Allah akan terisi penuh gitu ya Mas ya. Nah, filosofinya seperti menarik itu. rezeki lah istilahnya. Menarik rezeki. Ini banyak banget lor. Ini liwung dari Gunung Lawu. Oh, lewang dari Gunung Lawu. Ini Kalimosodo, Karimun Jawa. Ini juga yang grade A. Kebanyakan sini grade A yang saya pakai. Ini kok bisa mengkilat seperti ini ya Mas ya? Ini proses pengamplasan Mas. Yang sangat berpengaruh itu pada proses pengamplasan yang bisa menggilakkan. Ini natura tanpa pewarna, peliter bahkan apa. Kalau ini Mas, untuk soal estimasi perkiraan harga itu dari kisaran berapa sampai kisaran berapa kalau katakanlah sebuah produk gelang gitu? Kalau untuk estimasi harganya, kalau di Galeri Kayu Aji ini mulai dari Rp5.000 sampai sekitar 5 juta per piece. Gelangnya tergantung jenis kayu dan kualitas kayunya. Oke. Beserta asal usulnya seperti itu. Asal usul dan mungkin tingkat kelangkaannya ya Mas ya? Tingkat kelangkaannya sangat berpengaruh. Yaitu jenisnya. Oke lor. Nah. Kalau ini tongkat apa ya Mas? Kayu apa nih? Kalau ini tongkat kayu stigi bulung. Stigi bulung Karimun Jawa. Ini grade A ini diukir seperti apa naga. Kalau seperti ini ya sudah masuk berapa nominal ya? Ya lumayan. Sebenarnya untuk harga itu relatif. Jadi tergantung apa kualitasnya, ada yang dia murah, dia cenderung dia mahal, itu sebenarnya tergantung kualitas jenis kayu tersebut. Oke lor, ini pumpung kita di sini. Ini produk warangkanya. Nah, jadi kayu langka juga itu diciptakan jadi warangka keris. Ini kayu Kalimosodo. Oh, wah keren juga ya Mas kalau sudah dijadikan warangka ya. Nah, terus ini juga ini Kalimosodo. Coba lihat. Motif-motifnya dia dapat. Iya, keren ini. Kalau deder seperti ini sekitar berapa Mas? Kalau untuk warangka itu ada yang sekitar 250-an sampai 1 juta lebih. Oh, tergantung kualitas tergantung jenis kayu, motif. Nah, ini kayu apa nih Mas? Ini kok cantik itu. Yang mana Mas? Itu loh, malah seperti nyala-nyala ini loh. Ini? Oh, ini hanya kayu Jawa. Yang dia motif, tapi malah cantik motif banget ya. Seperti api. Istilah Jawanya itu nginden. 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 Kayu apa ini Mas? Ini cuman kayu akasia kali ini. Walah. Tapi jadi untuk keren. Produk-produk yang harganya merakyat itu ada beberapa. Nah, ini contoh dari kayu bidara. Oh, ini kayu bidara. Kayu mingin tersebut. Oke lor. Nah, model Gayaman Jogja. Gayaman Jogja. Oke lor, ini sekalian pas lagi di sini kita bikin gelang yuk sekalian nanti.
Oh, Ini yang belum di kan ya. Itu kayu apa itu, Mas? ini timoho. Oh, timoho yang Ini pohonnya timoho. tadi ya. Timoho. Oh. Kalau timoho itu katanya ada pelet-peletnya, itu yang dimaksud pelet itu apa namanya? Ini Mas, hitam-hitam yang dia membentuk pola motif. Oh. Ini Mas, yang Itu pelet. pelet-peletnya ini motif hitam-hitamnya itu. Pelet dan apa timoho itu banyak sekali jenis peletnya. Iya. Tapi yang pada dasarnya kalau untuk pakem warangka itu dia peletnya itu memorinya ke bawah depan. Oh, gitu. Istilahnya sampir. Oh iya iya. Nah, ini banyak. Ini kayu tesek Merapi yang dibentuk warangka Wulan Tumanggal. Oh, ini tengsek Merapi nggih. Ya tesek Merapi. Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal. Ternyata keren ya, Lur ya. Dari kayu bisa menjadi hal-hal yang sangat indah, bermanfaat, dan esoterinya mungkin bisa mempunyai khasiat-khasiat yang kita terkadang tidak habis pikir. Oke, Lur. Yuk kita melihat pembuatan gelang sekalian, mumpung di sini. Oke, Lur, saksikan terus. Oke, Lur, ini sekalian mumpung di sini kebetulan aku juga ada pesanan. Ini kemarin pesanan saya. Ini tasbih dari Galih Asem ya, Mas ya? Dari Galih Asem nih. Ini keren banget. Ini juga ini, Lur, saya merinding. Tebak Mas, kayu apa Mas? Apa, Mas? Kok merah? Itu Galih Nagasari Sultan Agung. Galih Nagasari Sultan Agung dari Pajimatan. Pajimatan yang kiri. Ini merinding semua ini. Itu saya eksekusi bersama Dio abdi dalam sepuh sana. Itu yang dari dahan yang kering, yang sudah dahan yang sudah mati, tapi posisinya dia di atas gentong. Di atas gentong makam Sultan Agung. Oh, seperti itu. Padahal, makanya kok ini energinya besar sekali, Lur. Ini Lur, ini merinding. Padahal di kayu Nagasari yang di atas gentong tersebut kalau pohon batangnya batangnya tidak mati atau dia patah, itu beliau tidak berani memotongnya. Dan kebetulan saat itu saya ke sana waktu mau istilahnya nembung ke sana itu kebetulan tidak ada. Tapi di suatu saat ketika saya ke situ kebetulan ada dahan yang mati. Lalu diperbolehkan, kemudian dipotong. Itu hasilnya seperti itu. Itu yang bagian dari yang galihnya. Makanya ini kok energinya mungkin sedikit berbeda ya dari yang lainnya. Ini sudah ada yang memesan atau? Kalau yang ini baru untuk stok saja. Yang kemarin saya kan ada stok 3 kalau nggak salah kemarin. Sekitar bulan kemarin itu udah laku semua, tinggal satu ini. Untuk estimasi harga sekitar berapa? Ini agak lumayan nih Mas. Soalnya ini bahannya kayunya kayu langka, bahannya ini yang grade A. Dia bagian pohonnya yang di atas gentong tersebut. Ini sebagian. Stok bahannya tinggal sedikitnya dari sana. Tapi masih ada stok? Masih, tapi sedikit. Kemungkinan tinggal jadi 1 tasbih 2 gelang kurang lebih. Kalau untuk jadi gelang semua kurang lebih ya tinggal ya 5-6 gelang itu aja. Yang untuk full kali. Ini untuk berzikir pun enak.
Ini ukuran berapa mili Mas? Itu 8 mili. Oh, ini pas banget ini kalau buat tasbih ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu. Rata-rata 8 mili yang kebanyakan mereka cari. Ini oke ya. Ini gali asam dan ini Gali Nagasari. Nagasari. Ternyata kalau untuk wiritan enak ya Nagasari ya. Dia lebih licin. Nah, ini yang apa? Menurut saya loh Mas ya. Menurut saya pribadi ini kan padahal itu juga halus itu. Tapi ini berat. Terlalu berat. Lebih ibaratnya nyaman yang ini. Nyaman yang Gali Nagasari. Ya. Tapi Gali Nagasari itu satu butir saja itu dia juga tenggelam ke air loh padahal. Oh, seperti itu. Mahal. Stok terbatas. Oke. Ya mungkin harga kayu itu kalau di tangan orang yang tepat bisa melebihi harga emas, Lur. Ini kalau ini gelang Itu dari kayu tasek Merapi, tapi dari bagian bonggolnya itu. bonggol Model tabung. yang set Merapi model tabung Lur ini. Oke. Lebih susah mana tuh Mas membuatnya itu tabung sama yang bulat ini? Lebih susah yang buat tabung. Oh, berarti Kalau yang sistem bulat itu apa tinggal tergantung apa mata bornya toh satu ukuran itu tinggal nanti kalau udah jadi butiran tinggal penghalusan. Kalau yang seperti ini ya pakai cara khusus juga. Satu persatu. Oke. Ini sedang merangkai kayu apa Mas? Ini ngerangkai kayu gali asam gandul pesanan. Dia seorang artis. Dia mesan gali asam gandul mix gali soko Kemanten. Oke, saya paham. Berarti seperti pesanan saya yang dulu itu. Ya, mirip itu Mas. Ya dulu ya pernah saya upload jadi dia ngelihat postingannya mungkin dia kepengen dia waktu konsultasi ke saya ngobrol-ngobrol tanya-tanya, nah dia menginginkan untuk produk yang sama seperti itu. Oke Lur, hari ini ternyata cukup seru, cukup menarik dan banyak hal-hal yang ternyata yang nggak kita ketahui ya. Ya seperti inilah mungkin bagi sebagian banyak orang memandang hal seperti ini bisa dipandang dengan sebelah mata, tapi mereka salah. Di tangan-tangan orang yang ahli, di tangan-tangan orang yang memang bisa dan mengetahui, akhirnya menjadi suatu barang yang bagus, produk yang bagus dan mempunyai nilai jual yang sangat luar biasa. Sebagai bocoran saja Mas, ini tadi Gali Nagasari itu perkiraan estimasi kalau yang untuk produk yang ini itu masih di bawah 3.000. Oke Lur. Ini di bawah 3.000 kemungkinan ya 2 juta sekian. Tapi ini, kalau untuk Gali Nagasari yang biasa, yang dalam arti bukan dari tempat tersebut itu biasanya saya jual itu sekitar 500 sampai 700-an gitu. Jadi sangat berbeda sekali karena lokasi dan kualitasnya. Oke Lur, dengar sendiri kan? Nah, kayu jika di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang ahli, dan itu hasilnya menjadi sangat luar biasa. Dan saya sendiri, saya pribadi, daripada jimat, katakanlah kuning-kuningan, terus apa itu, saya lebih menyukai unsur alam. Saya sering menggunakan, kebetulan gelang saya ketinggal di rumah, gelang yang sering saya pakai. Saya juga gelang yang saya pakai buatannya Mas Ari, dan kebetulan itu gimmick ya Mas dulu ya Mas ya. Gimmick dari berbagai itu macam dulu 5 jenis kayu. 5 jenis kayu langka yang saya pakai Lur. Jadi untuk istilahnya untuk kerezekian, pengasihan, keselamatan, dan yang pasti tidak untuk mencari bini baru Lur. Bini saya galak. Oke Lur, cukup di sini dulu ya. Nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan Mas Ari. Besok suatu saat kalau bisa, kalau teman-teman penasaran, teman-teman tertarik, kita bisa langsung terjun ke lapangan gimana
untuk kita untuk mencari, untuk mengetahui aslinya itu kayu yang seperti apa, terus ciri-cirinya bagaimana. Tapi mungkin Ding menjadi rahasia Mas Ari untuk mencari. Iya, kalau untuk dalam pencarian itu masih sangat dirahasiakan. Cuman kalau untuk dari tekstur fisik atau apa istilah dari unsur edukasi itu, saya berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Oke, yang jelas istilahnya ini kita harus mengedukasi bahwa barang yang mungkin kita pandang sebelah mata akhirnya di tangan orang yang ahli bisa menjadi barang yang sangat bernilai jual tinggi. Oke Lur, terima kasih. Ini dengan Mas Ari mohon maaf, dan ini terima kasih udah di Sama-sama. jamu yang dengan luar biasa. Akhirnya kita mendapat pengetahuan yang sangat luar biasa. Oke Lur, buat teman-teman yang pengen berkenalan langsung dengan Mas Ari, bisa saja FB-nya di Ari Waluyo, berteman dengan saya di Jandu Yogyakarta, dan Instagramnya Mas Kayu Aji. Nah, Kayu Aji, silahkan bisa melihat-lihat, atau sekiranya kok mau pengen pesan atau gimana, malu sama Mas Ari, bisa menghubungi saya antar ke sini. Saya seneng main ke sini karena luar biasa, ini tanaman ada, pohonnya ada, yang sudah menjadi bahan ada, yang sudah jadi produk ada. Jadi di sini tahu, ibaratnya Mas aku pengen kayu ini, oke, kayunya seperti apa Mas? Nah, seperti ini. Pohonnya seperti apa Mas? Seperti ini. Nah, seperti itu, komplit pokoknya di sini. Enggak cuma ibaratnya di sini kalau kita bertanya itu dijawab dengan puas. Oke Lur, terima kasih ya. Kita berjumpa lagi di lain hari. Oke, bye.